lagi dengan saya Bianti di Gemas Gembel Podcast. Yeay! Nah, kali ini di Gembel Podcast ini kita akan membahas tentang apa sih itu aktualisasi diri. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa? Oke, kalau teman-teman belum tahu, kita akan membahas itu di kesempatan kali ini. Nah, narasumber kita itu kita tebak-tebakan aja dulu ya. Kita punya 3 ciri deh. Yang pertama, dosen di psikologi yang milenial banget. Terus yang kedua, dosen di psikologi yang benar-benar hits, gaul banget di mana-mana. Yang ketiga, dosen ini itu sangat-sangat hits di Instagram. Coba tebak, sobat-sobat gembel, siapa dia? Langsung aja ya, penasaran kan? Oke, Bu Ekstin, yeay! Selamat sore Bu Ekstin. Selamat sore Kak Bianti, apa kabar? Baik Bu, luar biasa. Bu Ekstin gimana nih? Ya. Bu Ekstin gimana nih Bu? Baik, apa kabar juga teman-teman gembel ya? Iya benar banget Bu. Kan gembel tuh ini. Gembel. Nah, apa kabar? Kalau hari ini baik, itu kita syukuri. Tapi kalau misalnya tidak terlalu sehat, baik fisik maupun psikisnya, rodo-rodo flu, agak-agak jengkel, nggak apa-apa. Pura-pura baik aja. Nanti akan betulan jadi baik. Sehat, iya. Jangan lupa kalau pura-pura gitu ya Bu. Nah, karena kalau pura-pura sehat kan kita kemudian beraktivitas dengan gembira. Iya. Nah, taunya kita betulan lagi gembira, terus dia mengeluarkan hormon-hormon gembira. Lah, jadinya kita gembira betulan. Oke, mantap banget ini. Ya. Nah, teman-teman gembel, nah ini salah satu dosen yang hits di Unika. Oh ya. Psikologi, yang milenial banget, yang digemari mahasiswa. Wes keren. Kalau Bu gitu. Ekstin. Pura-pura percaya saya biar betulan begitu ya. Oke, Bu Ekstin, kalau boleh Iya. tahu Bu, belakangan ini Bu Ekstin tuh sibuk apa sih? Sibuk online yang jelas. Online. Ya, jadwal kuliah seperti biasa, online semua, ditambah dengan banyak sekali seminar-seminar online. Yang dulunya saya pakai mikir, harus kemana, mikir dulu karena jadwal. Nah, sekarang tidak pakai mikir. Pokoknya jamnya bisa oke. Seperti hari ini, sebelum ke Gembel, sudah ada 2 seminar. Ini baru selesai. Terus langsung ke Gembel. Coba kalau nggak online, pasti saya pusing begitu. Untuk ada online-nya. Jadi sekarang online makin banyak ya Bu jadwalnya? Banyak banget, padat merayap. Itu yang jadi ya betul. Yang awalnya bikin stres karena tidak bisa bertemu dengan mahasiswa langsung, ternyata dengan menggunakan IT kita bisa dibantu bertemu dengan banyak orang. Iya. Yang tadinya nggak bisa apa-apa saya untuk IT, lama-lama agak lumayan nih sekarang bisa menggunakan Google Meet atau Zoom gitu ya. Nah, jadi biasanya setelah adanya suatu persoalan, masalah COVID, masalah apapun dah. Kalau Gembel mungkin masalah jatuh cinta, patah hati gitu-gitu. Kita pasti masuk ke dalam zona ketakutan pertamanya nih. Kita masuk dalam zona ketakutan, tapi kemudian kita harus segera belajar keluar dari zona nyaman ketakutan itu, kemudian dari zona bertumbuh. Nah, sekarang contohnya kayak Bu Ekstin ini sudah tua, tapi bisa nge-zoom, lumayan loh itu. Malah ada mahasiswa bilang, gimana Bu kalau jadi YouTuber? Itu suatu profesi yang tidak pernah kepikir kalau tidak ada COVID. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak sehat pun akan membuat kita menjadi bisa bertumbuh. Kira-kira seperti itu Kak Bianti. Oke. Ya. Ini dari sobat-sobat gembel sendiri itu akan membahas mengenai aktualisasi diri. Waduh, berat banget nih ya. Itu Bu, aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu berarti seseorang yang memahami potensinya. Ini saya terjemahkan begitu ya. Jadi tidak plek-plek teori begitu. Dia tahu apa kelebihan, apa kelemahannya dia. Dan dia fokus kepada kelebihannya. Kelebihannya itu fokus dikembangkan sampai ini menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Nah, salah satu ciri lain adalah orang yang aktualisasi diri itu adalah orang yang begini. Apapun kata orang, kalau menurut saya itu benar, menurut agama saya benar, menurut pandangan saya benar, saya
jalan terus. The show must go on. Walaupun banyak yang menentang. Itu Kak Bianti. Tapi sahabat-sahabat gembel jangan mikir bahwa kalau gitu saya pokoknya punya pendirian, apapun pokoknya saya lakukan. Apapun kata orang urusan. Jangan gitu loh, bukan gitu loh maksudnya. Ini kalau orang aktualisasi diri itu ngerti bahwa ini betul jalannya. Ini yang saya lakukan itu benar, tidak menyalahi norma, agama, dan dogma. Dan menurut saya itu benar, saya lakukan. Walaupun banyak orang bilang jangan lakukan. Contohnya siapa ya? Banyak ini. Waktu Kak Bianti tahun lalu, ya berarti semester lalu lah ya. Itu saya ngajar satu mata kuliah yang ada tentang aktualisasi diri. Saya ngomong ke mahasiswa, silahkan tulis siapa yang menurut Anda punya aktualisasi diri, dan beragam jawabannya. Dan tapi 85% jawabannya adalah ayo siapa? Apa ya? Anak psikologi, Kak Bianti belum diajar Bu Christine ya. Siapa nih? 85% yang aktualisasi diri menurut mahasiswa yang tahu bagaimana potensinya dan dia bekerja terus demi menjadi berkat bagi orang-orang terdekatnya, terutama nih mereka 85% mahasiswanya Bu Christine jawabnya adalah ayah. Wow. Terharu ya. Padahal waktu bikin soal saya mikir jawabannya pasti Pak Jokowi, Ibu Teresa di India gitu ya, Mother Teresa gitu-gitu ya. Ternyata ayah. Nah, satu lagi. Iya, Bu. Ada beberapa persen begitu ya, kira-kira 10%-an. Jawab siapa coba? 85% itu ayah, 10%-nya Ibu. Apa? Bukan. Ibu. Nah, ini bukan ini ternyata. Ibu itu adalah sosok yang dikangenin, dibenci dan dikangenin oleh anak-anak ya. Nyebelin tapi kangenin ya. Tapi bukan ini justru. Bukan ini. Siapa ini? Teman-temannya sendiri. Jadi, mahasiswa mengumpulkan hasil ujian, itu ada yang menulis. Jangan ngomong Ibu, saya menulis nama misalnya Peter, Jonathan, Angelan, nama-nama sendiri. Artinya kita sahabat-sahabat gembel harus waspada bahwa mungkin kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti Kak Bianti mungkin nggak sadar nih, tapi ternyata ada yang mengidolakan dan menginspirasi gitu. Maka kita kalau bertingkah laku itu harus memikirkan banyak hal. Itu yang disebut dengan aktualisasi diri, memikirkan semua, tapi kita melampaui semua itu demi kemanusiaan, itu aktualisasi diri. Nah, siapa tahu yang kita lakukan itu menginspirasi teman-teman kita. Hati-hati itu kalau berperilaku, siapa tahu ada yang terinspirasi loh. Dengan Kak Bianti, dengan siapa, dengan teman-teman gembel lah itu. Kan apa? Ya kita bisa menginspirasi orang lain gitu, kita jadi berkat. Aktualisasi. Berarti aktualisasi diri tersebut tuh artinya kayak kita fokus dengan kelebihan kita gitu ya, untuk orang lain dan orang. Kita tentu saja punya kelemahan ya, tentu saja, tapi jangan fokus di situ aja. Jadi, aduh saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa masak, itu Bu Christine banget ya, nggak bisa masak, nggak bisa ini. Nah, kalau kita gitu terus sedih terus, kita nggak bisa aktual, potensi-potensi yang ada di kita nggak bisa keluar secara aktual. Jadi baiklah saya fokus ke yang saya bisa dan saya lakukan yang terbaik, walaupun itu hal kecil, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu penting sekali, itu aktualisasi diri. Wow, benar-benar luar biasa banget. Makanya ya. Dari aktualisasi diri ya. Ini berat sekali tema gembel ya. Tema pacaran ini. Untuk Ibu, kalau kita juga boleh tahu, mungkin sobat-sobat gembel yang di luar psikologi itu belum tahu gimana sih cara untuk mencapai aktualisasi diri tersebut. Jadi tentu saja salah satunya kita tahu dulu potensinya. Kita harus ngerti. Kalau misalnya ditanya apa hobinya, ayo Bu Christine nanya begitu, sahabat gembel harus bayangin hitungan kelima harus sudah kejawab. Apa hobinya? Harus tahu jawabannya apa. Nah kemudian
fokuskan ke situ, kelebihannya menjadi prestasi. Itu orang yang aktualisasi diri. Misalnya hobinya banyak jadi prestasi semua, ya oke, syukur. Tetapi kalau tidak, minimal satu. Setiap orang harus punya satu prestasi yang diaktualkan, itu harus ada. Hati-hati. Kalau banyak oke, kalau nggak ada satu ya nggak apa-apa. Karena kalau kita punya prestasi aja, satu aja, kita jadi percaya diri orangnya. Nggak mudah terpengaruh. Oh ini banyak, efeknya banyak. Kalau orang yang punya potensi, nanti efeknya banyak. Nggak mudah terpengaruh, nggak mudah dibully, percaya diri. Nah itu. Dan teman-teman juga nyaman dengan kita. Jadi silahkan, masing-masing kita minimal harus punya satu prestasi. Prestasi itu tidak harus piala begitu Kak Bianti. Tapi yang membuat kita itu bangga. Apa? Misalnya Kak Bianti, apa nih? Nyanyi lah, nari, dance, atau apapun terserah. Setiap orang harus punya satu. Banyak orang-orang yang terganggu mentalnya, sakit jiwa orang bilang begitu. Karena apa? Dia tidak tahu prestasinya, potensinya nggak tahu. Sehingga dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, sehingga kemudian dia menjadi ada gangguan. Patah hati segala macam itu kan cepat sembuh kalau punya prestasi. Coba sudah patah hati, ditinggal pacar, nggak punya prestasi, aduh. Susah. Kalau punya prestasi bisa dialihkan ke prestasi dan hobi itu gitu ya Bu ya. Oh ya. Dan prestasi itu harus selalu naik gitu. Jadi naik itu setiap hari itu kita harus makin kempling, artinya teman-teman kita semakin merasakan kehadiran kita itu, oh iya ya, karena Kak Bianti itu pintar menasehati orang jadi nyaman ya hidupku tuh ya, jadi gitu. Jadi bikin nyaman orang lain, itu aktualisasi diri. Seperti itu. Ya contohnya ya. Oke Bu. Nah itu kan tadi sebagian yang orang yang bisa mencapai aktualisasi diri. Nah kalau dibalik, kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa mencapai aktualisasi dirinya, nah itu akan berdampak kayak Bu, kalau kira-kira. Ya, jadi untuk mencapai aktualisasi diri itu memang butuh orang yang yang bersyukur. Karena kalau kita lihat dari kalau dari piramida kebutuhannya Maslow, Kak Bianti pasti hafal. Iya. Ini buat fakultas lain juga ya. Oh ya, baik, terjemahkan dengan bahasa biasa ya. Itu ada piramida kebutuhan, ada 5, yaitu kebutuhan dasar, makan, minum, fisik, aman, harga diri, cinta, aktualisasi diri kan gitu. Cuma sekarang oleh anak-anak muda ditambah bawahnya, yaitu apa? Sebelum kebutuhan makan, minum, kalau itu segitiga, kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, cinta, harga diri, aktualisasi diri gitu ya. Nah yang di bawahnya ini apa ini? Kebutuhan apa sekarang? Ayo, kebutuhan yang paling dasar apa? Untuk mahasiswa sekarang, kuliah. Apa tuh Bu? Wifi. Kuota. Lapar. Nggak apa-apa kalau orang sekarang. Nggak penting lapar gitu. Yang penting wifi-nya lancar dulu ya. Nanti makan gampang gitu ya. Nah itu kan seperti itu. Nah orang supaya bisa mendapatkan aktualisasi diri, berarti kebutuhan yang di bawah secara teori begitu harus terpenuhi. Nah tetapi kalau kita nggak dapat terpenuhi, apa terus kita nggak bisa aktualisasi diri? Ya nggak bisa. Berarti kita harus punya rasa syukur. Misalnya kebutuhan pertama kan kebutuhan fisik. Nah kalau kita fokus di kebutuhan fisik terus kapan puasnya? Padahal kebutuhan harus naik ke kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan sudah, kebutuhan cinta sudah, harga diri, aktualisasi diri. Jadi di atas. Nah, berarti kan secara teori kalau yang ini belum dipenuhi pasti nggak mungkin. Nah, ya kan? Tapi kita mau lihat Mother Teresa itu di India. Apakah dia keberkecukupan fisiknya? Kan tidak. Keamanannya, banyak diserang dia. Ya diserang virus maupun diserang, kan dia membantu orang-orang yang di jalanan kan kena virus gitu ya. Dia pasti diserang secara virus, diserang juga oleh keamanan, banyak orang yang tidak setuju secara politik bagaimana kan gitu. Ya benar. Nah, kalau dia blek di bagian itu terus ya dia nggak sampai ke cinta. Kebutuhan cinta. Kalau dia repotnya di kebutuhan cinta terus nggak maju-maju, nggak aktualisasi diri, maka supaya dia bisa mencapai ke aktualisasi diri, dia harus merasa cukup dengan yang di bawahnya.
Bukan makan minum, ya oke lah cukup, ya naik begitu. Sehingga dia menjadi aktualisasi diri. Kalau orang tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, nanti akibatnya salah satunya mengalami banyak sekali gangguan psikis, mudah stres, frustrasi, gitu-gitu. Karena nggak tahu hidupnya itu mau seperti apa, begitu kira-kira Kak Wiyanti. Oke. Karena kalau orang-orang yang lagi stres, lagi bingung, cemas itu, kita kasih tahu aja. Coba kamu perhatikan apa kelebihanmu. Fokus di situ, jadi fokus di kelebihan. Jadi bagian kekurangan ini nanti akan ikuti ikut menjadi maju juga. Contohnya gini loh, kalau anak-anak SD aja, anak-anak sekolah aja lah, biar gampang. Saya sering ngomong ke orang tua, kalau anak kita itu pinternya matematika, tapi nggak pinter bahasa Indonesia. Kira kok Wiyanti? Ya. Jelaskan apa ayo sobat-sobat gebel, jelaskan apa. Anaknya pinter matematika tapi nggak bisa bahasa Indonesia, ada gampangnya gitu. Jelaskan apa? Harus jelaskan apa? Matematika yang dia pinter. Jangan terus jelasin ke yang kelemahannya, tambah stres nanti dia. Fokuskan ke yang ini. Nanti dia menjadi juara matematika, kan pede tuh. Dia pede, melihat kelemahannya, menjadi dia mikir gini, nggak apa-apa, aku nggak bisa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kan aku pintar matematika gitu kan. Jadi waktu mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia itu nothing tulus itu, nggak beban banget, malah bahasa Indonesianya ke katrol. Salah caranya seperti itu. Jadi kita harus fokusnya ke kekuatan. Oh, wow, ini ilmu yang benar-benar betul. Kak Wiyanti juga punya kelebihan apa nih? Jadi bisa menggunakan semua kemampuan untuk membuat dirinya itu berguna bagi sesama. Itu salah satu ciri kesehatan mental. Jadi yang paling penting itu bersyukur gitu ya, Bu ya. Kalau bersyukur nanti kita lompat, cukup kan? Bersyukur itu kan rasa cukup. Jadi tidak berkutat di kalau saya sudah makan dan minum saya merasa cukup, ya sudah segera aja ke tingkat berikutnya sampai ke tingkat aktualisasi diri gitu. Oke. Kira-kira dari Bu Extin sendiri ada nggak pesan ini untuk sobat-sobat gembel yang mungkin nanti nonton di YouTube? Cara-cara untuk mengaktualisasi diri, terus pesannya untuk menjalankan tadi ada beberapa bagian itu gitu. Silakan. Jadi pokoknya tadi ya, fokus pada kelebihan ya. Coba dicari sekarang. Itu dicarinya bisa dari kita sendiri. Saya kok merasa paling bagus kalau mengerjakan sesuatu dibanding teman-teman dalam waktu yang sama, Kak Wiyanti. Misalnya, setiap saya mendapatkan tugas presentasi, padahal waktunya untuk membuat tugas sama dengan teman yang lain, tapi saya selalu lebih bagus. Kata guru saya, kata dosen, itu presentasi itu bagus, padahal menurut saya persiapannya biasa tuh, nggak yang ngoyo banget, tapi kok teman-teman tuh tepuk tangan. Pernah nggak nih mahasiswa ditepuk tangani waktu presentasi? Pernah Bu. Wih keren, kita kaget tuh. Padahal menurut saya itu biasa. Nah, tapi mungkin orang lain lebih tahu. Kita harus mengingat itu. Jadi apa respon dari orang lain, kita harus ingat-ingat waktu saya ngomong ini kok teman-teman bilang itu bagus ya. Mungkin itu kelebihan kita yang tidak kita sadari. Gitu. Nah, tadi yang pertama adalah kita menyadari sendiri dengan melihat pengalaman sebelumnya. Saya selalu lebih asik yang mana, lebih gampang mengerjakan apa. Yang kedua dari kata-kata orang itu. Jadi jangan diabaikan kata-kata orang itu, harus direnungkan loh. Nah, ini mahasiswa harus merenungkan setiap malam sebelum tidur, merenungkan itu Kak Wiyanti. Tadi aku nyanyi dibilang Kak Wiyanti false ya. Lagu itu waktu lagu itu kok dibilang bagus. Oh, berarti mungkin saya harus menyanyi lagu yang seperti ini. Nah, itu diperhatikan loh. Masukan dari teman-teman tuh perlu gitu. Karena seringkali ada hal-hal tertentu yang tidak kita ketahui tapi orang lain tahu. Nah, kita ngerti dari situ, diingat-ingat begitu. Kemudian diolah gitu. Jadi yang baik jadi menjadi suatu prestasi buat kita. Kalau kita punya prestasi, maka hal-hal yang lain nanti akan menyusul menjadi lebih baik lagi.
Kalau kita lihat ada orang kok biasa, tidak cantik banget, tapi kok menyenangkan, dan dia punya prestasi, kan kita lihatnya seneng gitu. Nah itu seperti itu. Dan tadi ya. Jadi mungkin untuk sobat-sobat gembel itu ya rangkuman dari semua yang sudah pokoknya intinya tetap fokus dengan kelebihan kita sendiri. Betul. Tetap selalu bersyukur karena itu salah satu untuk cara kita mengaktualisasikan diri. Oh iya. Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Iya benar. Iya. Ya terima kasih Kak Bianti, terima kasih teman gembel. Ya sehat selalu. Ya makasih. Iya Bu. Nah, itu tadi pembahasan podcast kita kali ini bersama Bu Extin. Sekarang pastinya Sobat Gembel lebih tahu kan tentang aktualisasi diri. Sekian episode Gemas kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share ke semua media sosial teman-teman. Saya Bianti, pamit undur diri. See you!